Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurora Mizaluna Loreno dengan NPM 233515516011, absen 24 dari program studi administrasi publik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran atau Planning, Programming and Budgeting System untuk memenuhi tugas 2 saya. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Eka Fadilah, SIPMA. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi ini adalah peran lembaga pengawas, yaitu Inspektorat BPK dan DPR atau DPRD, serta konsep akuntabilitas kinerja keuangan. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah memiliki peran sangat penting karena anggaran digunakan oleh pemerintah berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat terhindar dari adanya pemborosan, penyimpangan, serta praktik korupsi sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Lalu lembaga pengawas pertama adalah Inspektorat. Inspektorat merupakan pengawas internal pemerintah yang berada di dalam lingkungan instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inspektorat ini bertugas memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain melakukan audit dan pengawasan kepatuhan, Inspektorat ini juga berperan sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dengan cara mengidentifikasikan resiko serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan instansi agar tata kelola keuangan menjadi lebih baik. Nah, lalu lembaga pengawas selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut BPK. BPK ini merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang berada di luar struktur pemerintah, sehingga hasil pemeriksaannya diharapkan objektif dan tidak berpihak. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan mempertanggungjawabkan keuangan negara dan daerah untuk menilai apakah anggaran ini telah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK ini memberikan opini atau laporan keuangan pemerintah yang menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan. Selain itu, hasil audit BPK ini juga disampaikan kepada DPR atau DPRD dan dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Selain Inspektorat dan BPK, pengawasan keuangan ini tuh juga dilakukan oleh DPR dan DPRD sebagai lembaga legislatif. DPR dan DPRD ini memiliki peran penting dalam membahas, menetapkan, serta menyetujui anggaran negara maupun daerah, sekaligus mengawasi pelaksanaannya oleh pemerintah. Melalui berbagai mekanisme pengawasan seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta pembahasan hasil pemeriksaan BPK, DPR dan DPRD ini dapat meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan peran tersebut, DPR dan DPRD ini bertindak sebagai wakil rakyat yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan dana publik ini benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan daerah maupun nasional. Selanjutnya, konsep akuntabilitas kinerja keuangan dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara beserta hasil kinerja yang dicapai kepada publik dan lembaga pengawas. Akuntabilitas tidak hanya menekankan pada besar anggaran yang digunakan, tetapi juga pada sejauh
mana anggaran tersebut mampu menghasilkan outcome, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk bekerja secara transparan, taat terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada hasil dan dampak dari setiap program yang dilaksanakan. Selanjutnya, akuntabilitas kinerja keuangan diwujudkan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut SAKIP, yaitu sebuah sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP ini menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah itu dilaksanakan secara terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penggunaan anggaran maupun dari hasil kinerjanya. Melalui SAKIP ini, pemerintah mengintegrasikan seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja. Dalam tahap perencanaan, instansi pemerintah ini menetapkan visi misi tujuan serta indikator kinerja yang jelas dan terukur. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, anggaran digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut. Dengan adanya keterkaitan antara perencanaan dan anggaran, penggunaan dana publik juga menjadi lebih terarah dan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran semata. Pada tahap pengukuran dan pelaporan, SAKIP ini memungkinkan pemerintah untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dituangkan dalam laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun secara periodik. Laporan ini tuh tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kerja instansi pemerintah di masa yang akan datang. Lalu laporan kinerja dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh SAKIP selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK ini sebagai bentuk pengawasan eksternal. Jadi audit ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kendala laporan keuangan, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dari hasil audit tersebut, pemerintah dapat mengetahui kelemahan dan pengelolaan keuangan dan kinerja sehingga dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, sebagai penutup dari presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik dan bertanggung jawab sangat memerlukan sinergi antara inspektorat sebagai pengawas internal, badan pemeriksa keuangan, serta pengawas eksternal yang independen, serta DPR dan DPRD sebagai pengawas legislatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mengawasi setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut dengan SAKIP, pengelolaan keuangan tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga dari capaian kinerja, hasil program, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Dengan adanya pengawasan yang kuat, akuntabilitas yang jelas, serta komitmen dari seluruh aparatur pemerintah, diharapkan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak dini. Transparan dalam pengelolaan keuangan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat pun terhadap pemerintah dapat terus terjaga dan semakin diperkuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.